Kita bersyukur pagi ini Tuhan berkati kita dengan kesehatan sehingga kita semua bisa sama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Engkau tidak pernah lalai. Engkau memelihara kami. Sekecil apapun kami membutuhkan, apa yang ada dalam pikiran kami, Engkau memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih anugerah. Kiranya semua memberikan kami damai sejahtera untuk menikmati ibadah kami pagi ini. Kami percaya hadirat Tuhan menyertai kami secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan. Saat ini adalah saat yang terindah. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan.
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang besar ini ya Tuhan. Pagi yang indah ketika kami dikaruniai kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Kamilah orang-orang yang terhitung menerima segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara, yang selalu mendatangkan kebaikan, anugerah, kasih karunia yang tidak ada habis-habisnya bagi anak-anak-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu, bentuk kami, dan buat kami mengerti tentang bagaimana kami mengikut Tuhan dan apa yang kami akan lihat dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah merupakan satu bagian yang menjelaskan tentang iman itu. Apa kata Alkitab tentang iman dalam bagian ini? Hal yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Inilah hal yang pertama yang dikatakan oleh Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 ini tentang iman. Hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kalau iman itu dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mendasari segala sesuatu dengan iman. Sehingga hari ini apapun yang kau sedang alami, apapun keadaanmu, dasari hidupmu di atas dasar ini. Di atas dasar percayamu, di atas dasar imanmu. Maka itulah yang akan membuat engkau kuat, maka itulah yang akan membuat engkau seperti dikatakan oleh Alkitab, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah. Dalam segala keadaan, engkau tetap maju dan bukan mundur, engkau tetap naik dan bukan turun, engkau tetap mengalami berkat itu dan menjadi saluran berkat oleh karenanya. Alkitab banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana kepercayaan itu mendatangkan segala sesuatu terobosan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang melakukan sesuatu, Tuhan yang aktif, Tuhan yang turut bekerja kata Alkitab dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-68, di sana dikatakan, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang baik dan berbuat baik. Kita punya Tuhan yang bukan hanya disebut God is good, Allah itu baik, Allah yang baik dalam hidup kita. Tetapi dalam Mazmur 119 ayat yang ke-68 dikatakan, Dia juga berbuat baik bagi kita. Kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, kenapa kita masih ragu dalam menjalani kehidupan? Apapun yang terjadi, kita pasti melihat jalan dan tuntunannya untuk membuat kita tetap maju, untuk membuat kita tetap berlari tiada lelah, berjalan tiada lesu. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari perhatikan imanmu. Adakah engkau menjadi orang-orang yang putus asa? Adakah engkau menjadi orang-orang yang frustasi, depresi? Engkau menjadi orang-orang yang bimbang dan khawatir akan keadaan ini? Memang pandemi ini tidak gampang untuk kita lewati dan kita jalani. Tapi kita masih punya Tuhan Bapak Ibu. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Kalau kita melihat hari-hari ini, kita bisa melihat keadaan begitu rumit, keadaan begitu susah. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu sekalian bahwa pandemi ini bukanlah perkara yang mudah. Hidup dalam keadaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini bukan hidup yang mudah untuk dijalani. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana pandemi ini sampai hari ini, maka
COVID-19 masih merupakan ancaman yang serius untuk banyak orang. Sehingga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, kita harus tetap menjaga jarak, kita harus menjaga prokes kita. Sehingga kita senantiasa ada dalam hikmat bijaksana dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi yang berat ini. Doa saya bagi Bapak Ibu sekalian, buat kita semua, kita menjadi orang-orang yang menang atas semua keadaan ini. Dan kita bisa menang atas segala keadaan ini, Alkitab berkata, dengan menjadikan iman menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menjalani hidup di atas dasar yang adalah iman, maka segala sesuatu yang kita jalani, kita punya pengharapan untuk menjadi dasar kita berharap. Kita memiliki janji firman Tuhan untuk menjadi dasar kita mempercayai semua keadaan yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Walaupun sulit, kita pasti bisa untuk menjalaninya. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang kau alami, apapun yang sedang menjadi keadaanmu hari ini, Alkitab mengatakan, dasari segala sesuatunya dengan iman. Imanlah yang akan membuat engkau menang. Imanlah yang akan membuat engkau menjadi orang-orang yang mengalami lompatan. Bukan hanya engkau menjalani hidupmu dengan kekuatanmu sendiri, tetapi engkau menjalani hidupmu dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena iman itu adalah iman kepada Tuhan, iman yang menghasilkan kuasa. Kalau kita belajar tentang hidup manusia, maka kita adalah orang-orang yang beruntung karena dalam hidup ini kita tidak hanya dikaruniai tenaga, tetapi kita juga dikaruniai kuasa. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasalnya ke-9, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara garis bawahi kalimat tenaga dan kuasa. Kita adalah orang-orang yang dikaruniai dua kekuatan ini. Yang pertama adalah tenaga, lalu yang kedua adalah kuasa. Nah, dua kekuatan ini diberikan ada dalam hidup kita. Apa artinya tenaga? Tenaga artinya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau kita mengangkat Alkitab ini, maka kita tidak perlu berdoa minta segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, meminta Tuhan tolong saya untuk mengangkat Alkitab ini. Ya, sepanjang kita sehat, sepanjang kita ada dalam tubuh yang baik, maka dengan tenaga kita bisa mengangkatnya. Karena tenaga itu adalah kekuatan yang diberikan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu, dan kuasa kata Alkitab dalam Lukas 9 ayat 1 ini. Apa artinya kuasa? Kuasa artinya adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita tidak mampu. Ya. Kalimatnya di sini mengusir setan, ya, dan menyembuhkan sakit penyakit. Nah, ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti ini, maka kita membutuhkan kuasa, membutuhkan lompatan dari kekuatan kita yang alami untuk melihat kekuatan yang adikodrati, kekuatan Tuhan, kekuatan ilahi, untuk melihat terobosan, melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan inilah yang Tuhan bisa berikan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga lewat apa kita bisa memiliki kuasa? Kita bisa memiliki kuasa. Kita bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita dengan mendasarinya dengan iman. Sehingga benarlah hari ini kalau dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan, rupanya iman itu bukan hanya dasar dari segala sesuatu saja, tetapi juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalimat selanjutnya ada pada Ibrani 11 ayat 1 ini dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, inilah kebenarannya, bahwa sesungguhnya iman itu adalah merupakan hal yang bisa membuat kita percaya sekalipun kita tidak melihat.
Iman itu membuat kita menjadi orang-orang yang bisa berharap dan tetap berharap akan segala sesuatu yang baik sekalipun kita belum bisa melihatnya. Dan kalimatnya dikatakan, hal yang kedua, bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, memang masa depan itu belum terlihat. Memang keberhasilan itu belum terlihat. Kesembuhan itu belum terlihat. Tapi hari ini, mulailah beriman. Karena iman itu berbicara tentang Allah akan membuktikan bahwa apa yang dikatakannya adalah ya dan amin. Lewat imanmu, lewat percayamu, maka engkau akan melihat bukti nyata dari apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. Sehingga kalau engkau mengalami saat-saat sulit dalam keadaan ini, engkau mengalami saat-saat yang tidak biasa dalam keadaan ini, tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah menggantungkan harapanmu kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika orang beriman dan percaya kepada Tuhannya, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang akan membuktikan Dia bisa bertindak untuk engkau. Dia bisa menolongmu, Dia bisa menyertaimu, Dia bisa membuat air matamu bisa menjadi mata air, kesedihanmu bisa menjadi sukacita, ratapanmu bisa menjadi tari-tarian. Dalam hidup ini, kalau kita percaya, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kalimatnya di dalam Alkitab adalah imanmu menyelamatkan engkau. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari gantungkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mulailah membangun iman. Bagaimana engkau bisa membangun iman dalam hidupmu? Kita bisa membangun iman dengan banyak membaca Alkitab ini. Banyak mendengar firman. Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh karena firman Tuhan. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan dibangunkan. Iman kita akan menjadi iman yang hidup. Oleh karena firman Tuhan ini adalah merupakan perkataan Tuhan yang berkuasa yang bisa menghidupkan iman kita. Kita melihat janji, kita percaya. Kita melihat perkataan Tuhan, kita imani. Kita melihat segala sesuatu yang Tuhan katakan. Kita menjadi orang-orang yang akhirnya dikatakan berpengharapan. Lalu kemudian bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Iman itu bisa bertumbuh kalau kita tidak meninggalkan jam-jam ibadah kita yang terbaik. Sehingga jangan pernah lupa saat teduhmu. Jangan pernah lupa waktu-waktu terbaikmu berjumpa dengan Tuhan. Jangan meninggalkan saat-saat indah dalam ibadahmu kepada Tuhan. Perhatikan ibadahmu baik-baik. Saudara, hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang tidak harus semakin lemah dalam doa, semakin lemah dalam beribadah. Kalau dulu saat-saat pandemi ini pertama kali kita semakin giat untuk beribadah. Hari ini kita harus tetap juga semakin giat beribadah. Hari ini kita harus juga semakin sungguh-sungguh beribadah. Kita menjadi orang-orang yang harus melihat bahwa kita butuh Tuhan dalam pandemi ini. Kita butuh Tuhan dalam keadaan ini. Kita tahu tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dikatakan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, maka benarlah Paulus berkata bahwa hidup kita bukanlah karena melihat, tetapi karena percaya. Iman yang membuat kita sekalipun tidak melihat, kita percaya kepada Tuhan bahwa apa yang dikatakannya adalah ya dan amin. Kalau Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka benarlah perkataan itu. Dia bukan Tuhan yang ingkar janji. Dia bukan Tuhan yang mau membohongi kita. Dia Tuhan yang mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang menjadi beriman dan mempercayai Tuhan, maka Tuhan bukan hanya bicara tentang janji dalam Alkitab, tapi Tuhan juga berbicara tentang bukti bahwa Dia bisa melakukan seperti apa yang dikatakannya. Kalau kita melihat hari-hari hidup kita di sepanjang pandemi ini, kita sudah hampir 2 tahun menjalani pandemi ini. Dan nyatalah kalau bukan karena Tuhan, siapakah kita hari ini? Kita beruntung, kita menjadi orang-orang yang melihat segala pertolongannya diberikan atas hidup kita. Sampai hari ini, Dia tetap Tuhan yang baik. Kalau Alkitab berkata, Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya, maka itulah Tuhan kita. Dia baik dalam setiap keadaan kita.
Dia ada di 3 bidang waktu kita. Dia ada di waktu kemarin, dia ada di waktu hari ini, dia ada di waktu besok. 3 bidang waktu Bapak, Ibu, dan saya diisi dalam segala kebaikannya. Sehingga kalau dia baik pada waktu hari kemarin, kita tidak bisa maju karena hari kemarin. Kita harus maju apapun yang terjadi. Kita bisa diubahkan, kita bisa dipulihkan. Sehingga orang Kristen tidak bisa maju karena masa lalunya. Kita harus maju karena Tuhan sudah menyelesaikan masa lalu kita. Dia baik untuk kita di waktu kemarin. Lalu di hari ini, kalau dia dikatakan Yesus Kristus adalah Allah yang baik di hari ini, maka dia Tuhan yang akan menyertai kita di hari ini. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan dia baik di waktu besok seterusnya. Kita tidak bisa melihat hari esok, tetapi kita percaya Tuhan sudah ada di sana sebelum kita menjalaninya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 ini tentang iman, maka iman itu bukan hanya bicara tentang dasar dari segala sesuatu saja, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat saja, tetapi pada ayat yang ke-3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang ketiga adalah membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Hanya karena Tuhan saja. It's only by your grace, Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia. Kita menjadi orang-orang yang melihat betapa baiknya Tuhan dalam menjaga memelihara kita. Dan saya percaya satu saat pandemi ini pasti berlalu. Satu saat kita pasti bisa melewati keadaan ini. Satu saat kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena sebetulnya kemenangan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari jadilah orang-orang yang melihat tuntunan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam pandemi ini. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam segala keadaan. Jangan menyalahkan Tuhan dalam susahmu, dalam segala kesulitanmu, dalam segala hal yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap percaya karena kita mengerti bahwa sesungguhnya ada Tuhan dalam keadaan ini. Kita mengerti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk dikerjakan. Memang kalau kita melihat hidup dalam pandemi COVID-19 ini, maka kita menjadi orang-orang yang seringkali melihat keadaan sepertinya berbalik. Ya, kita melihat ada banyak orang yang terpapar COVID lalu bisa mengalami maut. Dan kita menjadi orang-orang yang mengalami kengerian. Kita menjadi orang-orang yang mengalami kekhawatiran, kebimbangan atas segala sesuatu. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita, kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Kita punya Tuhan yang membuat kita mengerti bahwa bersama dengan Dia, kita tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani hidup ini. Satu saat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau pandemi ini berlalu, maka kita akan punya cerita-cerita indah. Kita akan punya kisah-kisah indah. Kita akan punya segala sesuatu yang bisa kita ceritakan kepada banyak orang. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita ini tidak ada apa-apanya. Alkitab berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, doa saya untuk Bapak Ibu sekalian, kita menjadi orang-orang yang tetap maju di dalam kehidupan kita dalam pandemi ini. Kita menjadi orang-orang yang tetap bisa melihat pertolongan Tuhan dinyatakan tiap-tiap waktu dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang melihat tuntunan, melihat Tuhan menyertai kita. Dia disebut Immanuel. Itu bukanlah perkataan biasa. Itu bukan perkataan omong kosong, Bapak Ibu. Dia Immanuel karena Dia Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Kita punya Tuhan yang baik dalam hidup kita di tengah menjalani pandemi COVID-19 ini. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari
berikan hatimu untuk mempercayai Tuhan lebih dari segala-galanya. Berikan keberadaanmu, hidupmu, buka hatimu sepenuhnya untuk Tuhan. Dan mempercayai Dia lebih dari segala-galanya. Jadilah orang yang terus maju dalam Tuhan. Jadilah orang yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Jadilah orang yang selalu mengaminkan setiap perkataan Tuhan dan firman-Nya yang engkau dengar dalam kehidupanmu. Hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan pernah keraskan hatimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Kalau Alkitab berkata, berimanlah, maka berimanlah. Dan hari ini kita mendengar, kita belajar tentang iman. Alkitab berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu membuat kita mengerti bahwasanya kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kita ini tidak ada apa-apanya. Hari ini Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan membuat saudara mengerti bahwa bersama dengan Dia, kita tidak perlu takut dan gentar dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang melihat Tuhan dalam firman-Nya pada pagi hari ini. Ketika kami meneliti dan mempelajari firman-Mu, kami mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan berbicara kepada kami di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang iman. Dan firman-Mu berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak mendasari segala sesuatu dengan iman. Kami harus membangun iman kami menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dalam hidup kami dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini kami belajar bahwa iman itu bukan hanya dasar dari segala sesuatu saja, tetapi juga bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Nyatalah bahwa kamilah orang-orang yang hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya. Dan firman-Mu lah yang membuat kami mengerti bahwa iman itu tidak akan membuat kami putus asa. Melainkan lewat iman ketika kami melihat dan mempercayai Tuhan, kami dibangkitkan. Seraya Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur karena Kristus sudah bercahaya atas engkau. Hari ini kami melihat bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki pengertian bahwa kalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kami, siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya, kami imani setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tahu satu hal, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam kegelapan pandemi ini, firman-Mu menjadi terang, menjadi terobosan, menjadi jalan dari segala sesuatu yang membuat kami maju dan bukan mundur, naik dan bukan turun, dan menjadi orang-orang tetap diberkati dan menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Doa saya kita terus maju, kita terus menjadi orang-orang yang beriman, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu membuat kita mengerti bahwa bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut dan gentar menjalani hidup ini. Doa saya menyertai saudara, saya Pendeta Julius Parapat. Shalom. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap orang. Amin. Sebentar saya akan membacakan pengumuman. Untuk ibadah minggu depan, kita akan dilayani oleh Evangelis Yehu Wang Sadaya. Link ibadah akan di-share di grup Jemaat Git dan bisa diakses melalui YouTube. Usai sudah ibadah kita pada siang hari ini, sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita mau satu pujian, kita mau katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus.
Saudara-saudara yang kekasih, yang tinggal di rumah, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.